Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, rahimakumullah dimanapun saudara-saudaraku berada. 2 hari yang lalu kita digemparkan dengan berita terkait dengan penodaan penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh sosok pribadi yang bernama Kacek atau Kece. Konon makhluk manusia ini dulunya adalah orang yang beragama Islam kemudian murtad. Itu urusan pribadi, karena dalam undang-undang negara kita, di dalam aturan perundang-undangan negara kita, setiap warga negara berhak memeluk agama apa saja. Jadi itu urusan dia pribadi. Dia masuk agama murtad dari Islam. Demikian juga kami pribadi yang dulunya beragama Kristen kemudian mendapat hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan agama para nabi, dinul haq, dinul Islam. Mengapa saya katakan Islam ini agama para nabi? Karena semua ajaran yang dilakukan oleh umat Islam itu dilakukan oleh semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dunia ini. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam adalah kaum mayoritas. Artinya mayoritas komponen masyarakat bangsa ini. Bahkan mulai dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, itu adalah orang yang beragama Islam. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah, ayat yang saya bacakan tadi itu adalah pegangan hidup dan mati kita sebagai umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tidak ada harta yang paling berharga di dunia ini, jabatan, pangkat, kedudukan apapun akan berakhir nanti di liang kubur. Liang kubur hanyalah transit. Kuburan berulang-ulang saya dakwakan, saya katakan bahwa kuburan itu hanyalah transit. Kuburan itu adalah awal daripada kehidupan. Oleh dan sebab itu kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian fisik ini bukan kematian ruh. Kematian fisik ini adalah awal daripada kebangkitan ruh yang akan dipertanggungjawabkan di pengadilan akhir nanti. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Ini adalah keterangan yang membenarkan bahwa Islam ini adalah ajaran yang rasional, teologis, kontekstualis, sistematis, dan tidak pernah bertentangan dengan akal pikiran manusia yang sehat. Mengapa demikian? Karena Islam tidak membutuhkan juru selamat. Keselamatan itu bergantung kepada sosok hamba pribadi dengan Tuhannya. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Dia harus bergantung dan berharap pada amal perbuatan, amal soleh, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Dan dipertahankan keimanan itu sampai ke liang kubur, tidak murtad. Terkait dengan makhluk yang menodai, yang menistakan Islam ini, dari sosok pribadi, dari bahasa, 1 tahun yang lalu dia pernah menyinggung-nyinggung nama saya. Tapi saya melihat orasinya, cara berbicaranya, dan saya pernah katakan bahwa ini tidak lebih daripada orang kampung yang banyak kita jumpai, tukang-tukang beca di pinggir-pinggir jalan, pedagang-pedagang asongan, mang-mang itu yang narik beca, itu yang sering saya jumpai seperti itu, makhluk itu.
Jadi ini akibat apa ini? Ini akibat apa? Ini akibat kesombongan. Ini akibat ketidakpaham. Saya juga heran, kedudukan jadi Kristen sebagai apa? Saya tidak tahu. Karena kalau sebagai pendeta, dia duduk dalam satu jemaat, memimpin sebuah jemaah. Saya orang yang pengalaman dan termasuk pakar dalam bidang teologi. Tapi ini, makhluk satu ini, saya nggak ngerti. Apakah dia mengerti arti katekisasi? Apakah dia mengerti tentang eklesiologi? Apakah dia mengerti tentang kristologi? Apakah dia paham tentang sakramen? Apakah dia paham tentang liturgika? Apakah dia paham tentang ilmu dogmatika? Wallahu a'lam bishawab. Karena di Kristen itu pun ada aturan-aturannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di dalam ajaran Kristen itu ada 3 kelompok di Kristen itu, 4 bahkan. Yang pertama adalah Protestan, yang kedua adalah Katolik, yang ketiga Adventis, dan yang sering ribut itu Anabaptis. Kalau saya perhatikan di media-media massa, ada mereka sering berdebat. Mereka berdebat seolah-olah mereka ahli. Satu dari Islam, satu dari Kristen. Kalau saya lihat debat-debat mereka ini, itu debat alegoris. Debat yang tidak menempatkan pada pengetahuan kemampuan teologis. Jadi debat ini adalah debat orang awam. Jadi dari pihak Kristen seenak perutnya menafsirkan Bible Kristen, dari pihak Islam juga seenak perutnya menafsirkan Bible Kristen, bahkan isi daripada Al-Quran. Nah ini yang membuat kacau di media sosial. Jadi orang awam akan menganggap, penonton akan menganggap, netizen akan menganggap dua-dua orang ini hebat, padahal tidak mengerti. Yang dari pihak Islam juga tidak paham, yang apalagi yang dari pihak Kristen tidak paham. Saya sudah nonton itu, saya sudah sering lihat, saya cuma ketawa melihat mereka itu. Bahwa seseorang menjadi seorang pendeta di Kristen itu sangat ketat. Saya dari sana. Pendeta Pentakosta tidak boleh naik mimbar Protestan. Karena di Protestan itu ketat sekali mengenai aturan dogmatika itu. Dogmatika gereja itu ketat betul. Dari mana asal usul sekolah teologinya? Kalau dari aliran Anabaptis tidak diterima di Protestan. Dan dalam tatanan kehidupan liturgika, tata cara peribadatan, itu harus dikuasai. Pedoman-pedoman gereja. Kalau kita di Manado dulu ada trilogi pembangunan, bahkan di Papua. Saya banyak teman di Papua, pendeta Samuel Imbir. Itu satu klasis kami dulu, klasis Sorong, Raja Ampat, Sorong. Kedudukan gereja kami ada di Dom. Pendeta Abraham Maudoma, pendeta Samuel Imbir, pendeta Andris Chu, pendeta Kombado, pendeta Beni Griapon, pendeta Nanuru, pendeta Edward Kotutung. Masih banyak teman-teman saya pendeta. Bahkan sampai di Kalimantan pun banyak teman-teman saya pendeta. Salah satunya ada teman saya sering ke rumah waktu dia belum beristri, pendeta Henry Butar-Butar. Itu orang Batak dari HKBP. Dan saya sering pidato di gerejanya waktu saya masih pendeta. Nah ini manusia satu ini entah pendeta dari mana. Ya, dan saya perhatikan bahasanya itu bukan bahasa teologis. Saya ini orang yang masuk Islam tahun 2006. Sampai hari ini saya tidak mampu membaca kitab kuning itu, kitab gundul. Angkat tangan saya, menyerah. Allahu Akbar. Saya hanya bisa baca Al-Quran. Tapi kalau kitab gundul saya angkat tangan. Allahu Akbar. Saya angkat tangan. Tanya yang kaliber-kaliber, Ustadz Somad pun mengaku. Beliau pernah mengaku, belum lama beliau menguasai kitab itu. Itu kitab yang tidak mudah. Itu kitab yang tidak gampang dibaca dan dipelajari. Diselewengkan maknanya oleh orang yang tidak mengerti agama, baik agama Islam, apalagi dalam agama Kristen. Kesimpulan saya adalah orang ini bukan seorang apologet, bukan seorang mempertahankan keyakinannya terhadap keyakinan lain. Dia bukan seorang inklusivism. Dia adalah eksklusivism. Ini teologi eksklus kalau saya pelajari dulu ini teologi eksklus, memandang kebenaran di satu sisi aja, bahwa hanya dia yang betul. Padahal kebenaran sebuah pemaknaan teologi itu harus dipahami oleh fakta histori, sistematika, budaya, antropologi, sosiologi. Dia harus paham itu sampai kepada rumusan filsafat dalam satu kehidupan masyarakat yang lama dan kemudian masyarakat temporary, masyarakat yang ada saat ini. Itu pemahaman teologi. Maka dia disebut sebagai Theos and Logos. Theos itu artinya Tuhan, pencipta.
Logos itu artinya kata-kata, firman. Nah, bagaimana dia mempelajari tentang teologi, ilmu kata-kata, firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kitab yang dia yakini bukanlah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan asumsinya, hanya dengan perasaannya, hanya dengan pikirannya yang kosong, yang tidak punya pengetahuan. Nah, mungkin hanya 1-2 kalimat waktu dia di Islam, dia bisa baca Iqra, dan kemudian membaca Al-Quran tanpa tartil, hanya baca rata begitu, tanpa tajwidnya, tanpa makhrujnya, dan kemudian dia murtad dari Islam. Jadi kesimpulan saya, ini orang bukanlah seorang ahli. Ini orang ini adalah provokator, ingin mengadu domba antara umat Kristen dan umat Islam. Saya terkenal keras di Indonesia. Saya terkenal keras dalam mempertahankan keimanan Islam. Kenapa? Karena saya masuk Islam bukan orang Islam yang Islamkan. Kami masuk Islam atas petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca rangkaian kebenaran Kitabullah Al-Quranul Karim, dan saya mengakui bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah dibawa oleh para nabi, disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah ibu bapak saudara-saudaraku yang beragama Islam. Saya manusia yang keras dalam mempertahankan keyakinan, tapi nanti di Islam inilah hati saya terbuka, hati saya tenang. Kami sekeluarga, apapun yang terjadi dalam hidup kami, susah atau senang, hidup ataupun mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Saya bukan orang bodoh yang masuk Islam. Saya paham betul tentang teologi Kristen. Kemampuan saya dalam bidang itu, tanyakan kepada pendeta-pendeta top, pendeta-pendeta senior yang di Sorong, bagaimana berdialog dengan saya, bagaimana saya mendidik mereka dulu, termasuk dengan rumusan-rumusan yang tertuang di dalam Introduction to the Old Testament and New Testament, pengantar kepada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini penistaan, ini penodaan. Kami para mu'alaf yang dari kami para muhtadin, orang-orang yang diberi petunjuk masuk Islam, nggak pernah menyinggung fisik daripada Tuhannya Kristen, nggak pernah. Kami hanya pernah mengatakan, kami sering mengatakan, bahkan sampai hari ini pun kami masih mengatakan, Nabi Muhammad saja tidak ada fotonya. Bagaimana mungkin Isa Al-Masih ada fotonya? Itu rasionalitas dalam menetapkan sebuah keputusan teologis berdasarkan teori. Dalam prinsip sains, teori salah, tidak mungkin praktik benar. Sedangkan di Islam, Al-Quran sudah betul, banyak orang Islam yang keliru. Sudah ada Nabi, melantik Nabi baru. Sudah ada Nabi, melantik Nabi baru. Sudah ada Rasul, melantik diri menjadi Rasul baru. Nah, oleh dan sebab itu, jadikan ini pelajaran. Kalau mau berdebat, harus ahli. Kalau mau berdialog, jangan pakai media sosial. Face to face, berhadapan. Hadirkan ahli bahasa, hadirkan ahli sejarah, hadirkan pakar teologi. Duduk di situ, bahkan jangan pernah lupa, hadirkan ahli filsafat. Karena semua rumusan teori Bible Kristen itu, rumusnya adalah, bahasanya adalah bahasa filsafat. Sehingga seorang pendeta ataupun guru agama Kristen mengkonsentrasikan diri dalam mengambil program Strata 1, 160 SKS, dengan mengkonsentrasikan diri pada ilmu filsafat kependetaan. Jadi semua teori Bible Kristen itu adalah teori filsafat, khususnya New Testament Perjanjian Baru. Jadi kacek atau kece atau kucu atau kici, kamu belajar Kristen dengan baik dulu, ya, baru menyanggah agama Islam. Agama Islam sendiri kamu nggak ngerti dan tidak mudah menafsir Quran. Dalam Islam itu nggak mudah. Ada para mufassirin. Apa mufassirin itu? Ahli-ahli tafsir. Termasuk Prof. Siap itu orang tua-tua kita yang memang masih ada para ahli tafsir. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan jamaah. Sekali lagi, pertahankan iman Islam sampai titik darah penghabisan. Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Hoi kawan, beda kelas. Beda kelas. Beda kelas. Kami tahu etika hidup, kami tahu etika bermasyarakat, kami tahu etika beragama. Kami menyindir hanya suara teori, ajarannya. Kami tidak pernah menyinggung, menyentuh simbol-simbol yang dianggap suci oleh agama lain. Camkan baik-baik itu. Tapi Paul Zhang dengan si siapa ini, kecek kocok ini, ini pakai nama Muhammad, Allahu Akbar. Maka saya tidak ngakui dia, saya tidak panggil dia Muhammad. Saya panggil dia makhluk kece, makhluk kace, makhluk kucu, makhluk kici. Ya, jadi saya kira
tidak perlu saya tanggapi karena bukan kelasnya jauh langit daripada bumi, bukan kelas. Nanti soal persoalan kitab gundul itu, kitab kuning itu nanti dia pertanggungjawabkan, akan dibuktikan nanti di pengadilan. Dia bisa baca nggak? Dia bisa baca nggak? Karena di Islam ini banyak ahlinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan jamaah. Pertahankan iman Islam ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai masuk ke dalam liang kubur. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.